Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, celikan mata hati kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat selalu. Haleluya. Puji Tuhan, tadi kita telah mendengarkan pujian dari Kahalkit. Ada Ethan, ada Louis, ada Oyin, ada Vania. Dan tadi yang main keyboard, Obaja. Siapa yang di sini yang diberkati? Terberkati semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pujian tadi berjudul Yesus Sahabatku. Ini menjadi perenungan kita pada ODB saat ini. Yesus Sahabatku. Apakah kalimat ini benar-benar Bapak, Ibu, dan Saudara aminkan? Ya, amin. Yesus sahabatku. Berbahagialah kalau Bapak, Ibu, dan Saudara yang teremakan dengan kata Yesus sahabatku. Dia sahabat kita. Sahabat yang sejati. Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kalau Yohanes 15 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tadi kalau Yesus dikatakan sahabat, maka pantaslah Yesus dikatakan sahabat sejati. Karena dia telah memberikan nyawanya, kasihnya yang besar, memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan kalau kita lanjutkan dengan ayat 14 dikatakan, kamu, saudara dan saya adalah sahabatku, sahabat Tuhan. Tuhan katakan, engkau, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Jika engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Haleluya. Di ayat 14 ini Tuhan Yesus menawarkan diri menjadi sahabat. Dikatakan, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Dan kata sahabat yang diperkatakan Tuhan Yesus itu dalam bahasa Yunani memakai kata pilos. Pilos itu bukan sekedar teman, atau dalam bahasa Inggris friend, bukan sekedar teman yang saling mendatangkan manfaat atau keuntungan, tetapi lebih dari itu, dia teman yang lebih dalam, yang mau menyerahkan, mengorbankan dirinya, tidak mengambil manfaat dari sahabat-sahabatnya, tapi menyerahkan, mengorbankan dirinya bagi sahabatnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Kalau saja Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, kita pun akan percaya bahwa yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan pasti akan sediakan bagi kita. Di Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 19, Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nyawa saja dia serahkan, maka kebutuhan, keperluan kita akan disediakan Tuhan bagi kita. Yesus sahabat sejati. Haleluya. Kita lanjut di ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah, kata Tuhan, akulah yang memilih kamu. Dan aku, Tuhan, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Di ayat Yohanes 15 ayat 14 sampai 16 ini kita mengetahui bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan dikatakan kita sahabat Kristus. Kita dijadikan sahabatnya. Bukan lagi hamba, tapi sahabatnya. Di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Ini status kita di hadapan Kristus. Yang kedua, kita adalah umat pilihan Kristus. Ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kristus memilih kita. Memilih kita. Dan yang ketiga, status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah utusan Kristus di dalam dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu, poin pertama berbicara mengenai sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia relakan nyawanya. Kalau dia merelakan nyawanya, maka segala keperluan, kebutuhan kita pun akan dia penuhi. Yang kedua, poin yang kedua dikatakan, bagaimana posisi kita di hadapan Kristus. Dikatakan kita adalah sahabat Kristus, kita dijadikan sahabatnya dia. Dan kita dipilih oleh Kristus sendiri. Ketiga, kita adalah utusan Kristus di dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita mau bahas poin yang ketiga. Apa yang kita lakukan sebagai utusan Kristus di dalam dunia ini? Ayo kita baca di ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Ini poin yang ketiga. Sebagai sahabat Kristus, umat yang dipilih Kristus, utusan Kristus, ada misi Kristus, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, saya terberkati dengan renungan dari Pastor Rick Warren tentang 7 ciri-ciri belas kasihan. Saya ingin sharingkan hal ini biar ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu juga. Yang pertama, ciri belas kasihan. Kalau Tuhan tadi ajarkan, kasihilah seorang akan yang lain. Ayo kita mau belajar bagaimana ciri-ciri belas kasihan. Yang pertama dikatakan, belas kasihan berarti bersabar dengan kekurangan orang lain. Dia katakan, bagaimana Anda, saudara dan saya menjadi lebih sabar dengan anak-anak, dengan pasangan kita, dengan rekan kerja, atau teman Anda. Rick Warren katakan, semuanya itu kalau kita pengen lebih sabar, syaratnya dengan meminta hikmat Tuhan. Seperti tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat. Jadi kalau kita pengen sabar kepada anak-anak, pasangan, rekan kerja, teman, minta hikmat Tuhan. Dan ini ciri belas kasihan yang pertama. Cirinya belas kasihan berarti bersabar dengan kekurangan orang lain. Kiranya ini menjadi perenungan kita semua, termasuk saya juga. Apakah saya bersabar kalau lihat kekurangan orang lain? Apakah saya mendoakan? Apakah saya memotivasi, membimbing, bersabar, mendoakan dia? Ayo kita belajar lebih lanjut ciri belas kasihan yang kedua. Belas kasihan berarti membantu siapapun di sekitar Anda yang sedang terluka. Rick Warren berkata, Anda tak akan dapat mengasihi sesama layaknya diri Anda sendiri apabila tanpa adanya belas kasihan. Benar ya Bapak Ibu, kita tidak dapat mengasihi sesama kita kalau tidak ada belas kasihan Kristus. Bahkan di Amsal 3 ayat 27 dikatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Biarlah ini ciri belas kasihan ada pada diri kita semua, yaitu membantu siapapun di sekitar kita yang sedang terluka. Itu ciri belas kasihan yang kedua. Ciri belas kasihan yang ketiga dikatakan belas kasihan berarti memberi orang lain kesempatan kedua. Wow, ini juga cukup sulit, tapi inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau mengasihi seorang akan yang lain, ciri belas kasihan yang ketiga dikatakan memberi orang lain kesempatan kedua. Rick Warren berkata, ketika seseorang menyakiti kita, bisakah kita ingin membalasnya atau menyingkirkan orang tersebut jauh-jauh dari kehidupan kita? Ya, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang menyakiti, kita ingin menyingkirkan orang tersebut dan kita menjauh dari hidup mereka. Akan tetapi Alkitab mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Bapak Ibu, Rick Warren membagi ciri belas kasihan yang keempat, dikatakan belas kasihan berarti berbuat baik kepada mereka yang telah menyinggung Anda. Wow, kita tersinggung, tapi ciri belas kasihan itu ada berbuat baik. Meskipun kita tersinggung, kita terus berbuat baik kepada orang tersebut. Itu semua karena kekuatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Kristus yang ada di dalam kita. Kita akan mampu berbuat demikian. Rick Warren berkata, belas kasihan ialah memberi orang lain apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang pantas mereka terima.
Sebab itulah yang Allah lakukan kepada kita. Allah lakukan kepada kita, yaitu Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Di Lukas 6 ayat 35 sampai 36 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan itu baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat Tuhan pun baik. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Haleluya. Biarlah sementara kita mendengarkan renungan ini, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau belas kasihan itu berarti berbuat baik kepada mereka yang telah menyinggung aku, Tuhan, kiranya itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kelima dikatakan, belas kasihan berarti bersikap baik kepada mereka yang telah menyakiti Anda. Anda harus lebih tertarik untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus daripada memenangkan perdebatan dengan orang lain. Di dalam Yudas ayat 1, Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23 demikian bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan. Biarlah ini juga doa kita, bahwa belas kasihan berarti bersikap baik kepada mereka yang telah menyakiti kita. Yang keenam, belas kasihan berarti membangun jembatan kasih kepada mereka yang tidak dikasihi. Rick Warren berkata, ketika orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak dikasihi oleh manusia, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Belas kasihan berarti membangun jembatan kasih kepada mereka yang tidak dikasihani. Biarlah ini menjadi tekad kita mau menjadi jembatan untuk orang-orang yang tidak dikasihani. Poin yang ketujuh, yang terakhir dari ciri-ciri belas kasihan. Belas kasih berarti menempatkan hubungan di atas peraturan. Roma 13 ayat 10 berkata demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jika Anda ingin menunjukkan belas kasihan, tempatkanlah orang lain di atas aturan atau norma-norma. Dahulukan kebutuhan mereka di atas aturan. Tempatkanlah hubungan dengan sesama di atas aturan. Pilihlah kasih daripada hukum. Demikian renungan dari Pastor Rick Warren mengenai ciri-ciri belas kasih.
Biarlah ini menjadi perenungan kita. Kalau kita tadi merenungkan Tuhan Yesus sebagai sahabat, Dia sahabat sejati. Dan di poin kedua dikatakan bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan adalah kita itu sebagai sahabat Kristus, orang pilihan Kristus dan utusan Kristus. Dan di ayat 17 tadi dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Dan tadi kita telah merenungkan ciri-ciri belas kasihan. Biarlah ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah sahabat seperti sahabat sejati kita, Yesus Kristus. Supaya dunia tahu bahwa di dalam Kristus engkau dijadikan sahabat sejati. Haleluya. Amin.